Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Obi Pibriansa, NPM 1841010146, semester 7, kelas KPIE. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokoler, sponsorship, dan proposal. Baiklah, pengertian protokoler. Dalam pengertian luas, protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan, kantor maupun masyarakat. Seorang yang bertugas sebagai protokoler harus memiliki kepribadian dan kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ketelitian dan kepekaan. Yang kedua, mempunyai wawasan yang luas terhadap bidang atau ilmu yang relevan. Mempunyai jati diri prima dan penampilan yang menarik. Bukan hanya harus cerdas, tapi juga harus mempunyai insting yang tajam, mengenal dirinya, dan memiliki konsep diri yang positif. Mengapa dibutuhkan protokoler? Dibutuhkan protokoler sebagai manajer pengelolaan kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan dalam suatu acara. Manajemen protokoler diperlukan agar dapat menghasilkan kualitas penyelenggaraan yang baik serta melahirkan kepuasan dan kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu proses acara. Pemimpin mempunyai hak untuk dihormati baik di dalam maupun di luar kantor. Apa yang perlu diperhatikan dalam merencanakan VR event? Yang pertama, tetap tujuan untuk acara PR Anda. Pilih waktu yang tepat, identifikasi dan mengundang media, pilih tempat untuk acara PR Anda, manfaatkan sosial media untuk menyebarkan berita acara PR Anda. Pengertian sponsorship. Pengertian sponsorship adalah pemberian tunai atau pembayaran barter akan benda kepemilikan dengan balasan berbentuk akses pemanfaatan potensial iklan yang berhubungan dengan benda perusahaan atau produk. Sponsorship juga dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam menyediakan bantuan terhadap perusahaan yang ingin membuat event. Tujuan sponsorship. Menurut Cekin, tujuan sponsorship dapat dibagi menjadi 3, yaitu tujuan iklan, tujuan humas, tujuan pemasaran. Manfaat sponsorship. Menurut Terence A. Sim, manfaat sponsorship adalah membangun hubungan antara perusahaan dengan konsumen serta menambah brand equity dan memperkuat ikatan dalam pertukaran. Jenis-jenis sponsorship. Jenis-jenis sponsorship. Yang pertama, field sponsorship. Field sponsorship adalah sponsor yang ada secara langsung di lapangan atau berada di billboard dengan menempatkan logo produk dalam event. Yang kedua, television broadcast sponsorship. Television broadcast sponsorship adalah jenis sponsorship dengan mengasosiasikan nama mereka pada program TV atau dengan program televisi tersebut. Pengertian proposal. Proposal adalah usulan tertulis untuk melakukan suatu kegiatan yang ditunjukkan kepada pihak yang ada hubungan dengan kegiatan tersebut. Jenis-jenis proposal. Secara umum proposal dibagi menjadi 4 jenis, yaitu proposal penelitian, yaitu proposal yang umumnya digunakan pada bidang akademisi. Yang kedua, proposal kegiatan, yaitu proposal untuk melakukan suatu kegiatan. 4. Proposal bisnis, yaitu proposal yang berhubungan dengan bisnis. Yang terakhir, proposal proyek, yaitu proposal yang digunakan pada dunia bisnis, di mana proposal ini adalah rangkaian rencana kegiatan pembangunan. Tujuan dan fungsi proposal. Setelah memahami pengertian proposal,
dan jenis-jenisnya, kamu perlu mengetahui tujuan dan fungsinya. Proposal adalah suatu dokumen yang tentunya memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Tujuan proposal adalah untuk mendapat perizinan, mendapatkan dukungan, ataupun mendapatkan bantuan dana. Proposal juga memiliki fungsi yang sangat penting baik bagi seorang secara pribadi maupun lembaga atau perusahaan. Fungsi proposal adalah sebagai berikut. Untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan sosial politik, ekonomi, budaya, agama, dan lain-lain. Untuk mendirikan suatu usaha, baik usaha kecil, menengah, atau besar. Untuk mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Untuk memberikan informasi detail tentang suatu kegiatan ketika mengajukan dana, misalnya perayaan, seminar, pelatihan, dan lainnya. Kesimpulan, protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan, baik dalam kedinasan, kantor, maupun masyarakat. Yang perlu diperhatikan secara seorang public relation adalah tetap tujuan untuk acara VR Anda. Pilihlah waktu yang tepat, identifikasi dan mengundang media, pilih tempat untuk acara VR Anda, manfaatkan sosial media untuk menyebarkan berita acara PR Anda. Pengertian sponsorship adalah pemberian tunai atau pembayaran barter akan benda kepemilikan dengan balasan berbentuk akses pemanfaatan potensial iklan yang berhubungan dengan benda perusahaan atau produk. Pengertian proposal adalah usulan tertulis untuk melakukan suatu kegiatan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Kata proposal sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu propose, yang artinya mengajukan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika kurang jelas, bisa dilihat di link deskripsi di bawah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.